Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kiper saya nih, kiper asik. Kiper itu orang yang rawat akuarium. Terima kasih Mas Olukin berkat video Anda. Oke. Viewerku sekarang sudah mencapai 800. Siap. Stop. Oke, kali ini pembahasan kita akan terfokus. Sebelum buat akuarium, ada sesuatu yang lebih penting lagi yang harus teman-teman pikirkan. Mas, minggiro mas, jangan takut. Abang ngelapi nggak Mas? Bahasa sisi kono. Kono, terus lu tuh kau gini dulu. Aku nggak ngeflat lo kalau. Sebelah gini, bumi. Ini terus gitu. Nah, itu kan ngeflat kiri sih. Itu kalau soalnya. Nah, kali ini sebelum teman-teman memutuskan untuk membuat akuarium, mengatur ukuran akuarium, alangkah lebih baiknya teman-teman itu membuat dulu akuariumnya mau gimana sehingga teman-teman bisa memastikan mau ditaruh di mana. Gitu. Nggak mungkin dong akuarium sepanjang ini mau ditaruh di lantai. Meskipun ada penjual akuarium yang menjual satu set sama raknya. Tapi kalau saya sih itu belinya terpisah. Biar apa? Biar menghemat budget. Kok gini mas? Oke. Biar menghemat budget. Jadi saya belinya itu retail. Saya pilih dulu raknya. Saya mau tingkat berapa gitu loh. Saya mau setinggi apa akuarium saya itu. Jadi saya atur ketinggian raknya, sekat raknya gimana, besinya gimana. Nah, ini pakai besi holo. Kalau nggak salah, ukurannya 1,5. Tapi ini udah meleot, cuy. Udah agak meleot ini. Mau diganti, Mas. Ini kalau nggak salah 1,52 mili, kalau nggak 1,5 mili. Mau dikoreksi kalau saya salah. Ini pun sepertinya, ini saya benerin ini, bukan benerin ya. Saya buat ini buatin ke tukang rak. Itu kan biasanya ada di tempat teman-teman pasti ada tukang rak akuarium. Itu habis 650 dengan ukuran panjang 160, lebar 55, tinggi ini 70. Jadi tinggi rak sama akuarium itu sama. Ini pun menurut saya ini agak meleot cuy, ini agak kurang kokoh ini. Tapi alhamdulillah udah kuat lah, mending lah. Nah, pemilihan bahan pun ya harus kita pikirkan matang-matang, jangan cuma hanya besi. Kalau menurut saya, gini, kita buat akuarium itu bukan untuk 1-2 tahun loh, beneran. Bisa jadi kita buat akuarium itu untuk 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita buatnya asal-asalan, hemat di budget, itu hasilnya bakal asal-asalan juga. Saran saya buat teman-teman, oke lah, nggak apa-apa menghemat budget. Tapi yang perlu teman-teman pikirkan, sekali teman-teman buat, ini insya Allah untuk selamanya. Anggaplah untuk, ya 20 tahun ke depan lah. Ya minimal lah 10 tahun ke depan lah, minimal lah. Karena apa? Sekali kita hobi cuy ya, kita harus pikirkan, kita buat akuarium berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nanti di akuarium itu ada debit air, airnya itu berapa, dan beratnya totalnya itu berapa. Nah, raknya itu harusnya pakai besi holo ukuran berapa. Soalnya kalau kita nggak memikirkan secara detail seperti itu, bisa jadi raknya belum sampai 1-2 tahun tiba-tiba raknya udah patah atau apa. Kita kan nggak mau. Soalnya kalau raknya ini patah, ini kejadiannya bakal fatal banget. Kita bakal rugi banyak. Karena apa? Kalau raknya patah, akuarium sampai jatuh, ini bisa pecah loh. Kita udah rugi berapa gitu. Itu pecah, ikan-ikannya mati, kan ya nggak enak. Makanya sebisa mungkin sebelum membuat akuarium, teman-teman harus mikirin
ini mau ditaruh di rak mana gitu loh. Mau ditaruh di mana? Raknya itu mau dibuat ukuran seberapa, pakai besi apa, ukurannya berapa, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau menurut teman-teman, wah di tukang ini terlalu mahal. Oke, kalau misalnya terlalu mahal, teman-teman harus tahu itu pakai besi ukuran berapa. Pakai galvanis lah, atau pakai besi lah. Kalau galvanis itu, kalau nggak salah, setahu saya itu anti karat. Jadi galvanis itu otomatis semakin memanjangkan usia besi tersebut. Jadi kalaupun mahal itu nggak apa-apa teman-teman, karena sekali lagi ini kita buat untuk jangka panjang, bukan jangka 1 tahun atau 6 bulan, tapi kita buat jangka panjang. Makanya sebisa mungkin buat rak sekokoh mungkin, meskipun akuariumnya nggak seberat yang teman-teman kira. Anggaplah raknya ini bakal bertahan dengan akuarium bukan segini, tapi teman-teman nggak jadi buat akuarium segini, nggak apa-apa, itu buat investasi teman-teman. Menurut saya rak itu sama dengan media filter mekanis ya. Itu sekali beli itu bisa untuk jangka waktu yang lama. Itu pun bisa jadi bisa untuk menjadi investasi kita. Teman-teman jangan pernah berpikir, oh ini mahal, ini murah, tapi teman-teman nggak pernah tahu kualitasnya, nggak pernah tahu. Ya intinya kualitasnya lah, yang penting kualitas kalau menurut saya. Nggak apa-apa, misalnya ini kan saya buatnya 650 sekalian antar ke rumah. Kalau misalnya di tahun ini kan udah 2 tahun kalau nggak salah. Ini misalnya saya buat lagi, misalnya harganya anggaplah 1 juta gitu. Tapi kalau 1 juta itu bisa bertahan untuk 5-10 tahun ke depan, itu kan sangat-sangat proper, sangat affordable. Ya kira-kira gitulah. Sangat-sangat iya gitu, daripada kita buat yang ngasal-ngasalan, besinya murah tapi ternyata hasilnya nggak maksimal, ya buat apa kan. Karena saya buat teman-teman, kalau mau saya seperti tadi, kalau mau hobi akuarium, sebenarnya hobi apapun ya, jangan sekali-kali tergiur dengan harga murah yang nyatanya yang daripada mengorbankan kualitasnya gitu loh. Jangan sekali-kali mengorbankan kualitas hanya demi harga murah. Sekali lagi cuy, kualitas itu yang paling utama bagi kita sama-sama penghobi ini gitu loh. Karena apa? Kalau rak itu, ini amit-amit ya, kalaupun ikannya mati, raknya masih ada, bisa dipakai di ikan yang lain. Bahkan nih, maaf kata nih, kalau kiper saya ini mati, raknya itu masih ada. Bahkan nih kalau kita jaganya betul, jaganya bener, rak ini bisa jadi turun ke anak cucu saya, bisa jadi loh. Kalau pemilihan raknya itu tepat betul, makanya saya nggak mau pakai rak kayu. Soalnya ya itu, kalau kayu kan, kalau kayunya kurang proper, pemilihannya kurang tepat kan nanti kan bleot kan. Makanya saya pakai rak besi. Ya emang umumnya sih besi. Saya juga sempat ditawarin beberapa rak-rak yang murah. Ini yang desain saya sendiri, Mas saya maunya rak seperti ini, mau dibuat akuarium segini. Nanti orang tukang raknya itu tahu. Ada beberapa tawaran yang murah, tapi mereka pakai besi yang agak tipis. Jadi saya nggak mau gitu loh. Saya mau gimana caranya rak saya ini bisa bertahan lama, itu aja, udah awet. Yang utama sih kualitas, itu yang paling utama. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan sekedar tergiur dengan harga murah, tapi kualitasnya murahan. Jangan sampai. Dan enaknya kan gini, kalau teman-teman beli di tukang rak ya, mereka kan udah ngerti banget tentang perbesian duniawi. Teman-teman nggak usah khawatir ditipu atau apa. Nggak perlu khawatir. Ya kalaupun ditipu ya paling lebih berapa, paling yang harganya 600, paling mereka ngomong 800, itu pun seharusnya tuh nggak masalah. Karena apa? Sekali lagi rak ini kita pakai investasi, kita pakai jangka panjang, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi kalau bisa 10 tahun 20 tahun gitu guys. Oke, itu saja ya dari saya. Sekali lagi jangan pernah menghemat demi menurunkan kualitas, jangan pernah. Lebih baik kita keluar
duit agak banyak dikit tapi kualitasnya benar-benar terpenuhi, kualitasnya benar-benar sesuai standar kita, bukan standar kita, sesuai standar yang kita tahu, pengelasannya bagus, pengecatannya bagus. Ini pun perlu dicat ulang. Udah agak karatan, ini perlu dicat ulang karena ini saya taruh di outdoor ya, sering kena air hujan juga. Mungkin ini bakal saya pilok dalam waktu ke depan, nggak tahu kapan. Planningnya sih emang saya pilok biar jaga karatnya itu, biar nggak keterusan. Ini dulu orangnya ngomongnya galvanis, tapi ini kok ada karat gitu loh. Apa karena kena air hujan itu? Tapi nggak apa-apalah. Kalaupun orang itu di tahunnya ngisi besi biasa, ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Toh nanti saya banyak duit, gitu aja. Ya wes, itu saja informasi untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, silakan di-share. Dan untuk tukang akuarium, tukang rak akuarium, terima kasih karena Anda, hobi saya ada, asik. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-share ya teman-teman.